Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan setim saya. Saya Rita sebagai moderator dan tim penyaji materi yakni Rizky, Rahmayani, Rahmatullah, dan Nurul Hikmah. Adapun pembahasan pada video kali ini yakni terkait kecerdasan verbal linguistik, di mana kecerdasan verbal linguistik ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, definisi kecerdasan linguistik yang akan dipaparkan oleh Rahmatullah. Yang kedua, karakteristik kecerdasan linguistik yang akan dipaparkan oleh Rahmayani. Yang ketiga, profesi kecerdasan linguistik yang akan dipaparkan oleh Nurul Hikmah. Dan yang keempat atau yang terakhir, penerapan kecerdasan linguistik yang akan dipaparkan oleh Rizky dan juga saya. Baiklah, untuk penyajian materi, saya persilakan kepada pembawa materi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau konsep dari kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang atau individu dalam mengelola serta menggunakan kata dengan sangat baik, dilihat dari lisan ataupun tulisan. Kecerdasan ini melingkupi penguasaan kata yang matang, suara dan ritme yang sangat jelas dan tenang, serta intonasi yang diucapkan sangatlah baik. Adapun pengertian kecerdasan verbal linguistik diantaranya pengertian menurut Gartner dalam Jamaris 2017 mengungkapkan bahwa kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan, termasuk kemampuan untuk memanipulasi sinteks atau struktur bahasa, fonologi atau bunyi dalam bahasa, simatik atau pemaknaan bahasa, dan dimensi pragmatik atau penggunaan bahasa secara praktis. Adapun menurut Campbell dalam Matyawati 2016, kecerdasan verbal linguistik yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Dan adapun menurut Mustiroh 2008, kecerdasan verbal linguistik diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki individu dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan masalah, dan menciptakan sesuatu menggunakan bahasa secara efektif, baik bahasa lisan maupun tertulis. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, karakteristik kecerdasan verbal linguistik. Yang pertama, kemampuan lebih dalam menguasai bahasa asing atau bahasa yang tidak biasa digunakan sehari-hari. Mereka yang pintar dalam mengolah kata tentu memiliki kemampuan untuk mengingat banyak kata. Yang kedua, individu yang memiliki kecerdasan linguistik memiliki karakteristik belajar menggunakan media membaca dan menulis. Kegiatan berdiskusi atau berkomunikasi menjadi medium paling baik untuk mengetes dan mengasah kemampuan mereka. Yang ketiga, memahami dari apa yang sudah dibaca serta dapat meringkas, menerangkan, dan menafsirkan apa yang telah mereka baca secara detail juga menjadi ciri dari kecerdasan ini. Yang keempat, terdapat kemampuan untuk mendengar dan merespons setiap suara, ritme dan warna suara serta ungkapan kata dari orang lain dengan benar. Yang kelima, kemampuan berbicara yang luas kepada pendengar tanpa perlu menggunakan kata yang berbelit-belit atau sulit dimengerti, serta menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan menyesuaikan dengan siapa yang mendengar merupakan ciri-ciri lainnya dari orang yang memiliki kecerdasan ini. Yang terakhir, dapat menilai ejaan dan juga aturan tata bahasa, serta penggunaan bahasa yang benar dan juga teliti. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi kecerdasan linguistik. Kecerdasan bahasa baik tulisan ini berkaitan secara orang dengan lisan, ataupun yang memiliki kecerdasan linguistik sangat senang membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan.
Selain itu, orang dengan kemampuan ini pandai membuat puisi, menulis, dan berbicara di depan publik. Orang yang memiliki kecerdasan ini, maka pekerjaan yang cocok adalah seperti jurnalis, penyair, ataupun pengacara. Kecerdasan ini bisa ditingkatkan dengan banyak cara. Di antaranya adalah membaca, menulis, bahkan bermain mengandalkan kata-kata, misalnya teka-teki silang. Adapun 4 penerapan kecerdasan linguistik, yaitu bercerita atau mendongeng, bertukar pikiran atau brainstorming, adapun rekaman ataupun jurnal penulisan. Strategi pengajaran kecerdasan linguistik menurut Armstrong yang dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk anak di usia dini. Yang pertama, bercerita atau mendongeng. Mendongeng secara tradisional dilihat sebagai hiburan untuk anak-anak di perpustakaan umum atau saat pendalaman materi atau saat pengayaan khusus di kelas. Namun, mendongeng juga perlu dianggap sebagai alat pengajaran yang vital karena sudah membudidaya di seluruh dunia selama beribu tahun. Yang kedua, bertukar pikiran atau brainstorming. Seorang ahli psikolog bernama Lev Vygotsky pernah berkata bahwa pikiran itu seperti awan yang mencurahkan hujan kata-kata. Selama bertukar pikiran, siswa menghasilkan sebuah aliran deras pikiran-pikiran verbal yang dapat dikumpulkan dan diletakkan di papan atau overhead projector atau dimasukkan ke dalam perangkat untuk komputer seperti Inspiration atau Inspiration. Topik untuk bertukar pikiran bisa apa saja: kata-kata untuk sebuah puisi di kelas, ide-ide untuk mengembangkan sebuah proyek kelompok, pemikiran-pemikiran tentang materi pelajaran yang diajarkan, saran untuk mengadakan pikiran di kelas, dan lain sebagainya. Penerapan kecerdasan linguistik seperti rekaman. Memanfaatkan rekaman sebagai strategi untuk pengembangan kecerdasan linguistik. Merekam dengan menggunakan tape recorder dapat menjadi media anak untuk belajar menggunakan kecerdasan linguistik dan kemampuan anak dalam berkomunikasi, memecahkan masalah, dan mengemukakan pendapat pribadi anak. Tape recorder dapat digunakan sebagai pengumpul informasi, pelapor informasi, dan penyedia informasi. Selanjutnya, jurnalis penulisan. Jurnalis penulisan dapat diterapkan dalam pendidikan anak usia dini adalah menulis jurnal pribadi. Menulis jurnal pribadi mendorong anak untuk membuat catatan tentang suatu bidang tertentu. Jurnal ini dapat dibuat sepenuhnya pribadi, hanya diceritakan kepada pendidik atau juga dapat dibacakan secara teratur di depan kelas. Jurnal pribadi ini juga dapat merangkum kecerdasan majemuk dengan memperbolehkan penggunaan gambar, sketsa, foto, dialog, dan data. Terima kasih.